Part ke-23 novel Master Pedang. Dengan suara serak, cerita dilanjut. Di atas feri, setelah 3 putaran minum, semua orang telah bubar. Hanya Yang Linbo dan 2 temannya serta Zhou Li yang tersisa. Maaf, senior, siapa tetua agung Kamar Dagang Changhai, dan apa hubungannya dengan saya, tanya Yang Linbo. Kamar Dagang Changhai selalu bersikap ambigu. Yang Linbo sebelumnya menduga bahwa itu karena ayahnya. Namun, dilihat dari kinerja Baili Changhai hari ini, tidak ada hubungan antara mereka dan ayahnya. Sebaliknya, tetua agung Kamar Dagang Changhai lah yang menjadi akar dari segalanya. Ekspresi Zhou Li sedikit mengernyit, tetapi dia dengan cepat berkata, saya tidak tahu. Namun, saya dapat memberitahu Tuan Muda yang bahwa nama keluarga tetua agung adalah Yang. Ekspresi Zhou Li sangat berat. Dia tentu saja tidak berani mengatakan lebih banyak tentang hal semacam ini. Namun, Yang Linbo tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Nama keluarga Yang. Perasaan pertamanya bukanlah apakah dia anggota keluarga Yang, tetapi apakah dia anggota keluarga Yang di sini. Setelah kembali, dia tidak pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada wanita di generasi keluarga Yang saat ini atau sebelumnya. Tanpa sadar, dia menatap Yang Linboger, apakah kita punya bibi? Yang Linboger menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan bibi? Yang Linbo bertanya lagi. Yang Linger masih menggelengkan kepalanya. Yang Linbo tidak mau menyerah dan ingin berbicara, tetapi jawaban Yang Linboger datang lebih dulu, jangan tanya, keluarga Yang adalah kakek yang membuka silsilah keluarga sendirian, dan dia adalah orang pertama yang ada di silsilah keluarga. Yang Linbo terdiam. Jawaban ini juga berarti bahwa keluarga Yang tidak memiliki wanita kuat seperti itu yang dapat memanggil angin dan hujan di Kamar Dagang Changhai. Namun, jawaban terakhir Yang Linboger membuat Yang Linbo teringat dengan apa yang dikatakan Yang Longtu sebelumnya. Kakeknya melarikan diri ke dunia surga dan manusia ini. Untuk sesaat, hatinya menjadi lebih berat, dan dia mengecualikan tetua agung Kamar Dagang Changhai dari kasih sayang keluarganya. Suasana juga diam-diam menjadi berat saat ini. Zhou Li diam-diam mundur, tetapi dia juga bertanya-tanya dalam hatinya apa hubungan antara tetua agung dan Yang Linbo. Waktu berlalu dan hari sudah malam. Laut setan darah di bawah malam bahkan lebih aneh lagi. Monster laut yang melayang di bawah air seperti lentera berwarna darah, berkeliaran di laut. Tampaknya mereka juga tahu bahwa feri ini tidak sederhana, dan mereka tidak berani mendekatinya. Mereka hanya tinggal beberapa meter jauhnya dan mengelilingi feri itu. Di dalam ruangan, Yang Linbo mulai merenungkan jalan kultivasinya sendiri. Sangat disayangkan jika dia ingin berkembang lebih jauh, dia harus membawa prasasti takdir. Dan prasasti takdir ketiga, kekuatannya terkait dengan naga. Naga sejati. Aku ingin tahu apakah Aolai diperhitungkan sekarang. Yang Linbo merenung. Aolai menelan naga kenaikan yang dibesarkan oleh Tuan Xia, dan telah mengalami transformasi. Setelah tinggal di keluarga Yang selama sehari, dia dibawa pergi oleh Kaisar Naga. Dia seharusnya masih berada di Changlan sekarang. Tuan Dao, Anda mengatakan bahwa kekuatan naga sejati diperlukan untuk membangkitkan kekuatan generasi ketiga. Apakah Aolai diperhitungkan sekarang? Yang Linbo bertanya. Dia awalnya memiliki darah naga sejati, meskipun darahnya tipis, tetapi dia memang naga. Kemudian, dia menelan keberuntungan dunia manusia dan berubah menjadi naga biru, yang cukup baginya untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, transformasi ini menciptakan kemungkinan evolusi tanpa batas baginya. Dao Ye menjawab. Hati Yang Linbo tergerak, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Dao Ye berkata bahwa ini berarti bahwa selama dia bertemu Aolai lagi, dia dapat membangkitkan kekuatan generasi ketiga dan kemudian membawa prasasti batu takdir. Ini adalah jalur kultivasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum itu, bahkan jika dia ingin berlatih, itu akan sia-sia. Dalam sekejap, hati Yang Linbo menjadi mendesak dan ingin pergi ke Changlan. Saudara Yang, apakah Anda ada di kamar? Pada saat ini, suara Jiang Yun datang dari luar kamar. Yang Linbo sedikit bingung. Apa yang dia lakukan di sini di tengah malam? Tetapi setelah memikirkannya, dia masih membuka pintu untuk menyambutnya. Tetapi mata Jiang Yun sedikit cemas. Saudara Yang, sesuatu terjadi. Saya menerima pesan dari saudara perempuan saya, yang meminta saya untuk tidak pergi ke Pulau Changwu. Jiang Yun berkata dengan panik. Alis Yang Linbo mengerut.
Apakah mereka sudah mendarat di pulau itu? Tanya Yang Linbo. Meskipun Pulau Cangwu telah muncul di dunia, pulau itu masih ada dalam kabut, seperti Fata Morgana. Pulau itu seharusnya tidak dibuka sampai waktu tertentu. Menurut waktu yang pertama kali beredar, seharusnya beberapa hari kemudian. Namun sekarang kata-kata Jiang Yun membalikkan segalanya. Aku tidak tahu, tetapi saudara perempuanku menyampaikan pesan itu kembali melalui metode rahasia keluarga kerajaan kita. Biayanya sangat tinggi, dan bahkan mungkin memengaruhi jiwanya, jadi aku yakin bahwa berita ini pasti tidak salah. Jiang Yun melanjutkan. Yang Linbo sedikit merenung. Kata-kata Jiang Yun juga membuatnya khawatir. Karena Jiang Sengsui dapat pergi ke pulau itu, maka Li Buxiu dan dua lainnya pasti dapat melakukannya. Dengan kata lain, situasi mereka saat ini mungkin juga berbahaya. Sebuah pikiran melintas di benak Yang Linbo dan dia membuat keputusan. Kakak Linger, sapa Yang Linbo. Yang Linboger, yang sedang beristirahat di kamar, mendengar kecemasan dalam suara Yang Linbo dan berjalan keluar kamar. Apa yang terjadi? Tanya Yang Linboger. Yang Linbo hanya memberitahu Yang Linboger apa yang dikatakan Jiang Yun sebelumnya. Ekspresi Yang Linboger juga menjadi serius, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Menurut kecepatan feri ini, bahkan jika melaju dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu 2 hari untuk sampai di sana. Ada terlalu banyak variabel dalam 2 hari. Jika sesuatu benar-benar terjadi, semuanya akan terlambat. Aku berencana untuk pergi sendiri, kata Yang Linbo. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari Yang Linboger. Itu terkait dengan Luo Yitian dan yang lainnya. Yang Linbo tidak bisa bersikap acuh tak acuh dan menunggu dengan tenang. Tidak, tetapi begitu suaranya jatuh, 2 suara datang satu demi satu. Satu adalah Yang Linboger, dan yang lainnya adalah Suang Yue. Yang Linbo berbalik dan melihat Suang Yue berjalan keluar ruangan dengan wajah dingin. Mata Yang Linbo menggoda. Nona Su, saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda, saya. Yang Linbo buru-buru menjelaskan, seolah-olah itu adalah reaksi naluriah. Tidak apa-apa, karena aku lebih tahu hal ini daripada dirimu, kata Suang Yue. Aku juga baru saja menerima informasi. Kekuatan di Pulau Cangwu bukan milik dunia manusia. Kekuatan itu sangat mengerikan dan mungkin berasal dari daerah terlarang. Wajah Suang Yue tampak serius. Mata Yang Linbo menyipit. Ini lebih rinci daripada apa yang dikatakan Jiang Yun. Dapat dilihat bahwa di antara orang-orang yang dikenal Suang Yue, pasti ada seseorang yang terperangkap di dalamnya. Jadi, mari kita pergi bersama. Suang Yue berbicara lagi. Yang Linbo merenung sejenak dan mengangguk. Karena ada orang-orang yang dia sayangi di Pulau Cangwu, maka berdasarkan pemahaman Yang Linbo tentangnya, dia pasti tidak akan mundur. Sama seperti dia datang ke kuil Wuwang hari itu. Yang Linbo menatap Yang Linboger lagi. Jangan lihat aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Yang Linboger bahkan lebih lugas dan tidak memberi Yang Linbo kesempatan untuk berbicara. Yang Linbo, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan Yang Linboger, dari dulu sampai sekarang, selalu seperti ini. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Yang Linbo berkompromi. Kemudian, dalam sekejap, sosok mereka menerobos jendela dan keluar, bahkan tanpa menyapa Zhou Li. Dan mereka melintasi kehampaan dan menghilang ke dalam kegelapan malam dalam sekejap. Kepergian mereka tentu saja menarik perhatian orang-orang di kabin. Dalam sekejap, banyak sekali sosok berkumpul di dek. Apa yang terjadi? Mengapa Yang Linbo pergi? Mungkinkah sesuatu terjadi di Pulau Cangwu? Seseorang berbicara, dengan kebingungan di matanya. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin tidak peduli. Tetapi Yang Linbo berbeda. Yang Linbo terlalu kuat, dan setiap gerakannya dapat menggerakkan hati orang-orang. Sesuatu benar-benar terjadi. Lihat, itu adalah pangeran kecil. Dia mundur dari kedalaman. Mata seseorang berkedip, melihat sosok yang berlari tergesa-gesa di malam yang sunyi, dan berkata. Semua orang melihat ke atas, dan kemudian ekspresi mereka menjadi mendesak. Semuanya menunjukkan bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi. Berjalan di sepanjang jalan, kegelapan menyelimuti, dan angin amis bersiul lewat. Ketiga sosok itu berlari kencang, dan air laut iblis darah yang bergulung terus mengaduk ombak, tetapi tidak pernah mendekati ketiga orang itu dan langsung menguap ke dalam kehampaan.
Sentuhan niat pedang melonjak di badan Yang Linbo, seperti asap serigala yang menggantung, mengisolasi semua kekuatan gelap. Tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin serius ekspresi ketiga orang itu. Sebelumnya, dia adalah putra Raja Sembilan Gunung. Meskipun kultivasinya lebih rendah dari Baili Changhai, itu tidak akan terlalu berbeda. Yang Linbo berbisik sambil berjalan. Kemarin, ketika dia baru saja tiba di Watanabe ini, orang pertama yang dia lihat adalah putra Raja Sembilan Gunung, yang sebelumnya telah menyebabkan kehebohan. Kemarin, putra Raja Sembilan Gunung begitu berani dan gagah berani, berjalan sendirian di Laut Setan Darah, tetapi sekarang, dia seperti guguk liar, melarikan diri dengan panik. Ini juga menunjukkan bahwa perubahan yang tidak diketahui telah terjadi di kedalaman, jika tidak, tidak akan ada kontras yang begitu besar antara dia dan masa lalu. Meskipun Luo Yitian dan yang lainnya tidak buruk dalam kekuatan tempur, mereka hanya sebanding dengan putra Raja Sembilan Gunung, atau bahkan lebih rendah darinya, yang membuat Yang Linbo merasa semakin muram. Keberadaan Pulau Changwu merupakan hal yang tabu di dunia surga dan manusia. Ketika pulau itu muncul di antara surga dan bumi di hadapan Jiazi, selain penguasa gunung hantu, banyak sekali orang kuat yang meninggal di sana. Su Wangyue juga berkata. Mendengar Su Wangyue mengatakan ini, hati Yang Linbo menjadi semakin kacau, dan dia merasa sedikit bersalah saat itu. Jika dia bisa keluar dari kebingungan di hatinya lebih awal dan pergi bersama Luo Yitian dan yang lainnya, mungkin mereka tidak akan berada dalam krisis. Tentu saja, ide ini juga cepat berlalu. Dia mungkin tidak dapat mengubah apapun, tetapi dia merasa bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuknya, dan sekarang mereka berada dalam krisis, tetapi dia tetap tidak ikut campur, jadi dia merasa sedikit bersalah. Ledakan. Pada saat ini, Laut Setan Darah tiba-tiba meledak, dan bisikan gelap datang dari kedalaman. Ketiga orang itu datang. Jiwa kembali. Suara itu sangat gelap, seolah-olah sedang berdoa dengan doa misterius, penuh dengan napas jahat. Namun, suara itu saat ini mengubah ekspresi ketiga orang itu. Dan dengan munculnya suara ini, seluruh Laut Setan Darah tampak ditarik, dan gelombang darahnya sangat luas dan gelombangnya ribuan lapis. Selain itu, dalam gelombang ini, ada juga semacam kekuatan yang menggerogoti hati orang dan dapat memengaruhi pikiran orang. Yang Linbo tetap diam, tetapi dia mengorbankan tungku, dan lempengan batu takdir berayun, langsung memusnahkan segalanya. Sepertinya apa yang dikatakan Zhou Li sebelumnya tidak salah. Ada rahasia yang tidak diketahui di kedalaman Laut Setan Darah ini. Mungkin itu benar-benar terkait dengan leluhur Setan Darah. Su Wangyue menatap Yang Linbo dan berkata dengan ringan. Yang Linbo mengangguk. Dia tidak tahu apa itu leluhur Setan Darah, tetapi fakta bahwa dia dapat membuat para pembudidaya dacu berubah warna ketika membicarakannya membuktikan bahwa itu luar biasa. Tetapi tidak peduli apapun, bahkan jika leluhur Setan Darah benar-benar dibangkitkan, atau bahkan jika dia tidak mati sama sekali, Yang Linbo tidak akan mengubah niat awalnya. Dia harus pergi ke Pulau Changwu ini. Saat berikutnya, ketiga sosok itu terus bergerak maju. Tidak ada percakapan semalam. Segera, langit menjadi putih. Cahaya langit dan warna darah menyatu dan perlahan melayang di ujung Laut Setan Darah. Rasanya semakin aneh, seolah-olah pupil berwarna darah berkedip-kedip. Saat ini, di Feri, putra Raja Jiusan duduk bersila di geladak, seolah-olah dia telah selamat dari bencana, dan mulai mengatur napasnya dengan panik. Pangeran kecil, aku ingin tahu apa yang kamu temui di kedalaman. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan keraguan di dalam hatinya. Meskipun Feri masih aman, kekuatan putra Raja Jiusan ada di depan mereka. Dengan kekuatannya, dia sangat malu, yang membuat mereka takut dengan kedalaman Laut Setan Darah. Jiang Huai, putra Raja Jiusan, menatap orang yang mendekat dan berkata, itu leluhur Setan Darah. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi kacau. Ekspresi semua orang juga dipenuhi ketakutan. Jiang Huai berhenti sejenak dan melanjutkan, seperti yang kita semua tahu, leluhur Setan Darah dibunuh oleh ayahku di Laut Setan Darah. Tapi aku tidak menyangka dia tidak mati. Jiang Huai masih terkejut, dan urgensinya masih bisa dirasakan saat dia berbicara. Semua orang saling memandang dan berbisik. Wajah Zhou Li tampak berat. Apa yang dia katakan sebelumnya hanya untuk menjual tiket dan membuat orang merasa takut, sehingga mereka akan membeli kamar dagang Changhai mereka. Tanpa diduga,
Kata-katanya menjadi kenyataan. Dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Leluhur setan darah ada ratusan tahun yang lalu, tetapi dia juga mengintimidasi suatu era. Jika dia benar-benar bangkit, bisakah mereka menghentikannya dengan feri mereka? Tidak mungkin. Awalnya dia hanya membual, tetapi dia tidak menyangka akan ditampar begitu cepat. Pangeran muda, apakah kamu melihat leluhur setan darah dengan matamu sendiri? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa. Dia masih memiliki ilusi di dalam hatinya, mungkin Jiang Huai salah paham. Tidak diragukan lagi. Jangan lupa, leluhur setan darah dibunuh oleh ayahku, dan sebelum itu, aku telah bertemu dengan inkarnasi leluhur setan darah. Matanya penuh dengan kebencian, dan dia bahkan menyebut ayahku, memintaku untuk membayar hutang darahku dengan darah. Jiang Huai berkata, dengan ketakutan di matanya. Tetapi tidak mengherankan, tidak peduli siapa itu, ditatap oleh monster tua seperti itu ratusan tahun yang lalu, tidak mungkin untuk tetap tenang. Zhou Li terdiam. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan dengan jelas bahwa Jiang Huai tidak berbohong. Dengan pemikiran ini, dia melihat ke semua orang, kalian semua mendengar bahwa perubahan di kedalaman laut setan darah mungkin melibatkan hidup dan mati, jadi saya ingin bertanya apakah kita dapat terus maju. Zhou Li memiliki ide untuk mundur dalam hatinya. Jika itu hanya untuk membuat masalah, dia tidak akan peduli bahkan jika itu adalah monster laut di alam tanda ilahi. Dia juga memiliki keyakinan mutlak pada feri yang dibangun oleh kamar dagang Changhai. Tapi sekarang berbeda. Ini tentang leluhur setan darah. Kecelakaan mungkin terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar bertemu dengan leluhur setan darah, dia berani menjamin bahwa tidak ada hidup atau mati. Senior, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat menghentikan leluhur setan darah? Seseorang berbisik. Wajah Zhou Li tenggelam. Sebelumnya, aku meremehkan laut setan darah. Kamu telah melihat bahwa bahkan pangeran kecil seperti ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa leluhur setan darah itu kuat, bahkan lebih kuat dari ratusan tahun yang lalu. Zhou Li secara alami tidak akan mengakui bahwa dia hanya melebih-lebihkan dan membangun momentum sebelumnya. Pada saat ini, dia hanya bisa menyalahkan semuanya pada leluhur setan darah yang terlalu kuat. Ekspresi semua orang membeku. Meskipun beberapa orang tahu alasan perubahan sikap Zhou Li, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini saat ini, dan mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi raksasa seperti kamar dagang Changhai dan mengatakan sesuatu. Pergilah. Kamu harus pergi. Meskipun kebangkitan leluhur setan darah itu mengerikan, aku sudah memberitahu ayahku bahwa jika ayahku bisa membunuhnya sekali, dia bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Tetapi pada saat ini, Jiang Huai tiba-tiba berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Raja 9 Gunung akan datang. Pria yang seperti legenda di Dacu. Jika dia benar-benar datang, leluhur setan darah ini mungkin tidak begitu menakutkan. Zhou Li juga sama, matanya langsung berubah. Pangeran akan datang sendiri, lalu kita bisa duduk santai dan rileks. Pangeran kecil bersedia membuat pangeran khawatir demi orang-orang di dunia. Aku mengaguminya. Zhou Li berpikir dengan bijaksana dan tentu saja tahu bahwa Jiang Huai harus dipuji saat ini. Benar saja, Jiang Huai, yang sedang dalam kekacauan, juga menunjukkan sedikit keagungan di wajahnya. Ia perlahan berdiri, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ayahku tak terkalahkan di dunia ini. Siapa lagi yang bisa membalikkan keadaan selain dia? Mulut Zhou Li berkedut saat mendengar kata-kata Jiang Huai. Tak terkalahkan di dunia, apakah tak terkalahkan begitu tidak berharga? Meskipun Raja 9 Gunung kuat, dia jauh dari kata tak terkalahkan. Ada juga yang longtu di dunia, siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Namun saat ini, tentu saja tidak ada yang membantahnya. Jiang Yun juga tersenyum dan berkata, Raja 9 Gunung adalah tulang punggung Great Cuku, dan kekuatannya secara alami tak tertandingi. Temui pangeran. Jiang Huai menahan kesombongannya dan berkata dengan ringan. Sikapnya sangat keras kepala, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Jiang Yun. Namun, itu normal. Dengan Raja 9 Gunung sebagai pendukung, dia adalah kekuatan kekaisaran di Great Chu, jadi dia bisa sedikit lebih rendah. Wajah Jiang Yun tidak berubah,
tetapi dia memikirkan Yang Linbo di dalam hatinya. Berpura-puralah menjadi palu. Raja Jiusan tidak terkalahkan. Dibandingkan dengan saudaraku Yang, kau bahkan lebih seperti jalang kecil. Namun dia tidak akan mengatakan ini. Saudara Huai, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang setelah kau ketakutan, kau harus pergi ke kabin untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika kau begitu malu, kau akan kehilangan muka Raja Jiusan. Jiang Yun tenang, tetapi kata-katanya tajam, seolah-olah menanggapi Jiang Huai. Jiang Huai mengerutkan kening. Dia secara alami dapat mendengar ketajaman dalam nada bicara Jiang Yun. Dia ingin menanggapi, tetapi dia masih menahan diri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pangeran kecil, tetapi Jiang Yun adalah pangeran. Namun samar-samar, dia merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, Jiang Yun tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu di masa lalu. Zhou Li juga bijaksana. Dia segera membuat isyarat undangan dan mengundang Raja Jiusan masuk. Raja Sembilan Gunung sebenarnya adalah sosok dari ratusan tahun yang lalu. Jauh di dalam laut setan darah, Yang Linbo menatap Su Wangyue dengan tatapan bingung. Dia ragu ketika Zhou Li mengatakannya sebelumnya, tetapi dia tidak peduli. Tetapi sekarang setelah itu melibatkan leluhur setan darah, topik Raja Sembilan Gunung secara alami ditarik keluar lagi. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk menginjakan kaki di Pulau Changwu, leluhur setan darah merupakan rintangan yang tak terelakkan, dan Yang Linbo secara alami ingin tahu lebih banyak. Dia bangkit 600 tahun yang lalu. Dia seperti ayahmu saat itu. 300 tahun yang lalu, dia menginjakan kaki di dunia manusia, dan pertempuran pertama setelah memasuki Tao adalah membunuh leluhur setan darah dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan untuk suatu era. Su Wangyue menjelaskan. Sebagai orang suci dari rumah pedang Qihang, pengalaman Su Wangyue secara alami tidak sebanding dengannya. Tidak hanya rumah pedang Qihang, tetapi juga sekte Tao dan Buddha, meskipun mereka sekarang menurun, mereka memiliki warisan ribuan tahun, jadi tidak mengherankan untuk mengetahui hal-hal ini. Bagaimana dengan Raja Iblis Gunung Luofu? Bagaimana dengan Dewa Langit Miluo? Yang Linbo teringat dengan kejadian di Kuil Wuwang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja Iblis Luofu telah hidup lebih lama, dan rentang hidupnya setidaknya lebih dari 1000 tahun. Dan Dewa Langit Miluo juga merupakan sosok di zaman sekarang, dan usianya seharusnya hanya lebih dari 200 tahun. Su Wangyue menceritakan semua yang diketahuinya, seolah-olah dia tidak memiliki keraguan di hadapan Yang Linbo. Yang Linbo merenung sejenak, dan ini melibatkan masalah lain. Aturan surga dan manusia. Menurut informasi yang diketahuinya, aturan surga dan manusia muncul setelah berdirinya Daxia dan pertempuran puncak Luoshan. Dengan kata lain, sebelum itu, dunia ini masih memungkinkan keberadaan surga dan manusia. Namun, apakah itu Raja Iblis Gunung Luofu atau Raja Sembilan Gunung, mereka belum memasuki alam surga dan manusia, yang tidak masuk akal dengan zaman mereka. Memikirkannya, Yang Linbo mengungkapkan keraguannya. Namun, Su Wangyue menggelengkan kepalanya dan wajahnya menjadi sangat serius. Para pendahulu Jianzai tidak menyebutkan masalah ini, seolah-olah ada sesuatu di baliknya, dan itu sangat tabu. Kata Su Wangyue. Yang Linbo mengangguk dan berhenti bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak ingin dia telusuri kembali ke sumbernya. Itu tidak berarti dan hanya mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Mungkin suatu hari pertanyaan-pertanyaan ini akan memiliki jawaban, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dia pertimbangkan dengan kultivasinya saat ini. Jangan bahas ini. Hal yang paling mendesak adalah Pulau Changwu. Apa yang dapat menempatkan mereka semua dalam krisis pasti luar biasa. Pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba berbicara. Yang Linbo mengangguk. Dia sangat setuju dengan hal ini. Semua informasi yang dia ketahui adalah untuk layanan Pulau Changwu. Aku tahu sedikit tentang Pulau Changwu. Paman San pernah memberitahuku bahwa ruang Pulau Changwu ini terkait dengan peradaban kuno. Penguasa Gunung Hantu memperoleh kekuatan darinya, jadi dia bisa melakukan perjalanan melintasi Gunung Hantu dalam waktu singkat. Kata Yang Linbo. Istana Netherworld. Yang Linbo bertanya, kali ini Pulau Changwu muncul di dunia, disertai dengan hantu Istana Netherworld, itulah sebabnya orang-orang berbondong-bondong ke sana. Pasti ada lebih banyak orang yang ingin masuk dan menjelajahinya daripada hanya orang-orang di Feri. Seperti Luo Yitian dan yang lainnya yang telah menginjakan kaki di sana, mungkin ada banyak orang.
Bagaimanapun, Gunung Hantu Qianqiu juga menikmati reputasi sebagai yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin menjadi Gunung Hantu Qianqiu berikutnya? Ya, Paman San juga memberitahuku sesuatu tentang Istana Netherworld. Itu adalah kekuatan yang ada di dunia surgawi 1000 tahun yang lalu, tetapi kemudian, aku tidak tahu keberadaan apa yang membuatnya marah, dan itu menjadi reruntuhan dalam semalam. Tidak ada jejak keberadaannya, dan itu benar-benar musnah. Kata Yang Lin Boger. Hati Yang Lin Bo juga menjadi berat. Dan Istana Netherworld saat itu jauh lebih unggul daripada segalanya sekarang, dan ada banyak orang di atas dunia surgawi. Yang Lin Boger menambahkan. Yang Lin Bo benar-benar terdiam. Di era itu, tidak ada aturan langit dan bumi, dan ada banyak orang di atas dunia surgawi. Tetapi meskipun demikian, sekte yang begitu kuat tidak dapat lolos dari kehancuran dan menjadi hantu di sungai waktu dan ruang yang panjang. Tetapi ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Pulau Cangwu ini terkait dengan Istana Netherworld. Selain itu, kali ini lebih menyeluruh daripada yang terakhir. Terakhir kali, hanya Pulau Cangwu yang muncul, dan tidak ada jejak Istana Netherworld. Dengan kata lain, kali ini muncul di dunia, yang lebih aneh dan lebih berbahaya. Ledakan. Tiba-tiba, saat ketiga orang itu terdiam, sebuah suara aneh muncul. Pada saat yang sama, bisikan aneh itu muncul lagi. Jiwa, kembalilah. Suara itu sedih dan halus, dengan kesedihan yang tak berujung. Kali ini, Yang Lin Bo mendengarnya dengan lebih jelas. Itu seperti nyanyian kuno, mengambang di kehampaan, memanggil keberadaan yang tidak diketahui, penuh dengan napas jahat. Dan kejahatan semacam itu bisa menyegarkan dan membuat orang merasa takut. Yang Lin Boger dan Su Wang Yue menjadi pucat, meskipun mereka sudah mulai mengolah jiwa mereka masih terpengaruh. Hanya Yang Lin Bo yang masih tenang. Meskipun dia belum mengolah kekuatan jiwanya telah diberi takdir sejak pengecoran prasasti takdir surgawi, dan kekuatan biasa tidak berdaya untuk menggoyahkannya. Setidaknya, kekuatan ini tidak cukup sekarang. Suara ini tidak terdengar seperti leluhur setan darah, tetapi lebih seperti seorang wanita yang memanggil. Yang Lin Bo berkata dengan suara yang dalam. Bisikan itu sepi dan sedih. Meskipun jahat, itu tidak ganas, tidak seperti leluhur setan darah yang kejam. Dan kata-kata Yang Lin Bo membuat kedua orang itu tampak semakin gugup. Di laut setan darah ini, jika bukan leluhur setan darah, hanya ada satu kemungkinan. Pulau Cangwu, Istana Netherworld. Ketiga orang itu memikirkan kemungkinan ini hampir bersamaan. Tiba-tiba, prasasti takdir surgawi milik Yang Lin Bo bergetar, seolah-olah terkunci oleh sesuatu dalam kegelapan. Mengikuti perasaan itu, Yang Lin Bo mendongak tanpa suara. Di kedalaman kabut darah yang tak berujung, istana-istana yang hancur tiba-tiba muncul. Istana Nether, seru Yang Lin Bo kaget. Alisnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Karena yang dilihatnya bukan hanya Istana Nether, tetapi sosok yang mengembara sendirian di reruntuhan seperti jiwa yang kesepian. Adegan seperti itu membuat Yang Lin Bo merasa merinding. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sosok yang dilihatnya jelas bukan seorang kultivator pada saat itu, tetapi semacam keanehan. Dia memandang Yang Lin Boger dan orang lainnya, tetapi menemukan bahwa ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Apakah kamu tidak melihatnya? Yang Lin Bo bertanya tanpa sadar. Meskipun ekspresi keduanya serius, mereka tidak banyak berubah, yang mengejutkan Yang Lin Bo. Apa yang kamu lihat? Yang Lin Boger menatap Yang Lin Bo. Ekspresi Yang Lin Bo tenggelam. Aku baru saja melihat Istana Netherworld, dan bahkan melihat sosok berkeliaran di dalamnya, seolah-olah mencari sesuatu. Kata Yang Lin Bo. Yang Lin Boger dan Su Wang Yue tertegun sejenak. Mereka tidak melihat pemandangan ini. Apakah kamu yakin itu bukan ilusi? Yang Lin Boger bertanya balik. Meskipun kekuatan tempur Yang Lin Bo luar biasa, itu di atas keduanya. Tetapi kultivasi mereka lebih tinggi dari Yang Lin Bo, dan jiwa mereka juga ditempa. Secara logis, jiwa mereka seharusnya lebih sensitif, tetapi mereka tidak melihat gambar apapun. Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya. Prasasti takdir mengingatkan mereka, jadi itu pasti benar. Mungkin aku terlalu gugup, kata Yang Lin Bo. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, karena mereka tidak melihatnya, bahkan jika dia mengatakannya, itu akan sia-sia, dan itu hanya akan membuat mereka lebih khawatir. Yang Lin Boger dan Su Wang Yue tidak menanggapi,
tetapi mereka tentu saja tidak mempercayai kata-kata Yang Linbo. Dikabarkan bahwa penguasa Gunung Hantu juga telah melihat beberapa gambar aneh. Mungkin ini kesempatanmu, kata Su Wangyue, mengungkap kebohongan pembunuh Yang Linbo dalam satu kalimat. Yang Linbo, apakah aku berpura-pura tidak disukai? Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak pernah berbohong? Yang Linboger juga berkata. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia telah mencapai keadaan tenang, yang hanya bisa dikatakan bahwa mereka berdua tahu sesuatu tentangnya, sehingga mereka bisa melihatnya sekilas. Namun, mereka bertiga diam-diam menghindari topik ini dan terus bergerak maju dalam diam. Kabut darah di depan mereka semakin tebal dan tebal. Semakin dalam mereka masuk, semakin sulit untuk melihat jalan. Terutama saat langit berfluktuasi, warna darah dan cahaya matahari menyatu menjadi merah aneh, memancarkan perasaan yang tidak menyenangkan. Dan Yang Linbo dan dua lainnya mulai melambat. Pada saat ini, mereka telah masuk jauh ke dalam laut setan darah, dan air laut bahkan lebih keruh. Bahkan monster laut di sini menjadi sangat gelisah, seolah-olah menatap mereka di laut dalam. Raungan. Akhirnya, pada saat ketiga sosok itu melambat, sebuah raungan muncul dari udara tipis. Kemudian, seekor monster laut terbang tinggi ke angkasa, membuka sirip punggungnya yang besar, seperti sepasang sayap, menutupi langit dan matahari. Yang Linbo langsung bereaksi dan berhenti. Namun sebelum dia sempat bergerak, Yang Linboger sudah melangkah. Swiss, kilatan cahaya pedang melesat lewat. Saat berikutnya, Yang Linboger berbalik. Duar, mahiat besar itu jatuh, dan hanya butuh beberapa saat dari penampakan hingga kematian. Tentu saja, bukan karena monster laut itu terlalu lemah, tetapi Yang Linboger cukup kuat. Terlebih lagi, pedang Changlan di tangannya telah membantai naga dan berlumuran darah naga, yang memiliki efek jera alami pada monster di laut. Aku melihat ada yang salah dengan mereka. Sepertinya mereka mengintai di suatu daerah tertentu, tetapi sayangnya, mereka meremehkan kita. Kata Yang Linboger. Semakin dalam Anda menyelam, semakin aneh lautan iblis darah itu, terutama monster laut jenis ini, yang jelas merupakan monster laut dalam, tetapi saat ini mengintai di permukaan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Yang Linbo tidak kenal takut dan tidak pernah peduli. Namun, Yang Linboger jelas telah menyadarinya sejak lama, jadi dia mengambil tindakan saat monster laut itu menunjukkan gerakan yang tidak normal. Mungkin itu ada hubungannya dengan leluhur setan darah. Namun, sekarang Pulau Canggu lebih penting bagi kita, kata Yang Linbo. Jika Yang Linbo tidak mengetahui situasi Luo Yitian dan yang lainnya sebelumnya, dia mungkin bersedia membuang-buang pikirannya pada leluhur setan darah. Tetapi saat ini, dia hanya ingin mencapai Pulau Canggu sesegera mungkin. Pikiranmu terlalu sederhana. Sejak kita memasuki area ini, kita telah memasuki area perburuan monster laut ini. Dengan kata lain, jika kita ingin terus maju, kita hanya bisa membunuh mereka. Tetapi begitu suara Yang Linbo jatuh, Yang Linboger menjawab. Dia telah melihat pemandangan yang lebih mengejutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia lebih yakin bahwa monster laut ini hanyalah ujian, dan puluhan juta monster laut berkumpul di selat setan darah ini, seolah-olah untuk menghentikan mereka bergerak maju. Yang Lin mengerutkan kening, lalu menatap laut setan darah. Kemudian, dia mengerti segalanya. Masalah. Mata Yang Linbo berkilat tidak sabar. Saudari Linger, Nona Su, saya serahkan ini kepada Anda. Saya akan menyelidikinya. Yang Linbo membuat keputusan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Secara umum, jika masalahnya sulit dipecahkan, maka pergilah dan selesaikan pembuat onar itu. Bunuh dengan satu pedang, sederhana dan cepat. Keduanya mengangguk, mereka secara alami tahu gaya Yang Linbo dalam melakukan sesuatu. Saat berikutnya, sosok Yang Linbo tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dan pada saat sosoknya menghilang, iblis darah yang bersembunyi di bawah laut setan darah akhirnya tidak bisa menahan diri, dan muncul satu demi satu. Yang Linboger dan Su Wangyue saling memandang, lalu masing-masing menarik kembali tatapan mereka, dan kemudian sosok itu bergerak, dan cahaya pedang menyala keluar. Dan ribuan kaki jauhnya dari sini, sosok Yang Linbo juga berhenti. Ini adalah akarnya. Kelompok monster laut melindungi tempat ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kekosongan di sini juga dalam kekacauan, dan lapisan-lapisan ruang tampaknya rusiak dan terkilir.
Yang Linbo mengerutkan kening dan melihat ke kedalaman laut setan darah. Namun dalam pandangan ini, matanya memadat. Formasi, Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, dengan sedikit terkejut. Dapat dilihat samar-samar bahwa ada 8 pilar batu besar berdiri di dasar laut, dan pilar-pilar batu itu masih berkedip-kedip dengan cahaya pola ilahi yang samar. Tampaknya seiring berjalannya waktu, pilar-pilar itu telah terkorosi, dan kekuatan di atasnya akan segera menghilang. Ada cahaya ilahi di matanya. Sekarang setelah dia menerobos alam tungku dan prasasti batu takdir kedua telah ditempa, kekuatan yang terkandung dalam dua roh dewa dan iblis juga digunakan olehnya. Matanya diwarnai dengan keilahian dan dapat melihat melalui ilusi. Sama seperti sekarang, pilar batu ini berada di bawah laut dalam, tetapi tetap tidak dapat bersembunyi dari matanya. Melihat pemandangan ini, hati Yang Linbo juga gelisah. Mungkinkah leluhur setan darah ditekan? Sebuah tebakan dengan cepat terbentuk di benaknya. Segera, dia memilah informasi tentang leluhur setan darah dalam benaknya. Mungkin, leluhur setan darah tidak pernah mati, tetapi telah ditekan. Sekarang, dengan munculnya Pulau Changwu, atau dengan berlalunya waktu, kekuatan penekan telah berubah, dan sekarang segelnya akan segera dibuka. Adapun monster laut yang menghalangi jalan di belakang, mereka hanya untuk mengulur waktu baginya untuk membuka segelnya. Memikirkan hal ini, Yang Linbo juga merasa sedikit mendesak dan ragu-ragu. Itu bukan karena dia takut, tetapi dia tidak yakin seberapa tinggi kultivasi leluhur iblis darah itu. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, tetapi jika dia ingin masuk lebih dalam, dia harus menyeberang ke sini. Tetapi keberadaan di sini membingungkan ruang, dan tidak ada jalan keluar. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Dengungan dengung-dengung. Pada saat ini, di tengah 8 pilar batu di bawah, tanda yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip. Polanya sangat kuno, dan itu abadi setelah bertahun-tahun dipoles, yang menunjukkan bahwa itu luar biasa. Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Yang Linbo merasakan napas yang sangat jahat datang ke arahnya. Napasnya sangat aneh, itu adalah kejahatan murni, dan surga membencinya. Meskipun Yang Linbo selalu percaya bahwa benar dan salah, baik dan jahat tidak dilahirkan, dia merasakan perlawanan di dalam hatinya. Dengan kata lain, kejahatan semacam ini pasti telah melakukan banyak hal jahat dan tidak ditoleransi oleh surga, jadi itu akan memberi orang aura seperti ini. Memikirkan hal ini, Yang Linbo mengerutkan kening lebih dalam, dan mengencangkan pedang siming di tangannya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. "Nak, kamu di sini untuk Pulau Changwu, kan? Sebelum kamu, aku telah mengirim lebih dari selusin orang ke sana. Jika kamu ingin pergi ke sana, itu sangat sederhana. Bantu aku membersihkan pola ilahi di pilar batu, dan aku akan mengirimmu ke sana." Suara itu penuh dengan nuansa yang menyihir, seolah-olah dapat menghalangi hati nurani orang. Namun sayangnya, Yang Linbo sekarang berada di tangan surga, dan mungkin ada kekuatan yang dapat memengaruhi pikirannya. Namun tempat ini jelas bukan salah satunya. Namun, informasi yang terkandung dalam kalimat ini saat ini telah membangkitkan kekhawatiran Yang Linbo. Mengirim lebih dari selusin orang ke sana. Tanpa sadar, Yang Linbo bertanya. "Ya, Pulau Changwu ini dipanggil oleh kursi ini. Ada banyak peluang di sana, dan bahkan ada warisan kekuatan kuno. Siapapun yang mendapatkannya dapat terbang ke langit. Terlebih lagi, kau memiliki bakat yang luar biasa. Mungkin kau dapat melangkah ke dunia manusia yang legendaris dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia manusia." Suara itu terus menyihir. Namun Yang Linbo tidak menanggapi dengan diam. Dunia manusia, tak terkalahkan di dunia manusia. Apakah dia membutuhkannya? Dia tidak membutuhkannya. Anak muda, mengapa kamu masih ragu-ragu? Kamu harus tahu bahwa bakatmu bukanlah yang terbaik di antara orang-orang itu. Aku telah melihat seorang kultivator iblis muda yang usianya hampir sama denganmu, tetapi dia sudah berada di alam tanda ilahi. Ada juga beberapa yang bahkan memiliki kekuatan darah. Jika kamu terus ragu-ragu, mungkin mereka akan mengambil semua kesempatanmu. Melihat keraguan Yang Linbo, suara itu mulai berbicara lagi, bahkan dengan sedikit kecemasan. Yang Linbo tetap tidak tergerak. Kultivator iblis. Apakah dia berbicara tentang Shen Xuan atau keluarga Jiang? Kekuatan garis keturunan. Itu seharusnya adalah 3 keluarga besar Dacu.
Apakah kamu pernah bertemu 3 orang, satu berlatih tinju, satu berlatih pedang, dan seorang wanita menggunakan pedang? Yang Linbo melihat ke bawah dan bertanya. Tetapi suara itu tiba-tiba berhenti saat ini. Namun, tak lama kemudian, suaranya kembali turun. Tentu saja, ketiga orang yang kau sebutkan itu semuanya dikirim olehku. Namun, bakat mereka terlalu biasa, dan mereka tidak memiliki daya saing di hadapan orang-orang itu. Terlebih lagi, terjadi konflik di antara mereka, dan ketiga orang itu terluka parah. Suara itu berlanjut. Terlebih lagi, seolah-olah dia memahami hati orang-orang, dia menangkap beberapa informasi dari emosi Yang Linbo dan mulai membesar-besarkan situasi terkini dari ketiga orang itu. Yang Linbo tersenyum lembut. Jika dia mengatakan bahwa ketiga orang itu memiliki konflik dengan mereka, Yang Linbo mungkin akan mempercayainya. Namun, dia terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat, dan dia akan membuat kesalahan jika berbicara terlalu banyak. Dia benar-benar mengatakan bahwa bakat ketiga orang itu rata-rata. Itu sama saja dengan menjungkirbalikkan semua yang dia katakan. Jika bakat mereka bertiga dapat digambarkan sebagai rata-rata, maka siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka adalah jenius? Dan di bawah laut yang dalam, melihat Yang Linbo masih tidak tergerak, dia mulai merasa cemas. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati mereka? Selama kamu membersihkan pola ilahi di atasnya, aku akan mengirimmu ke sana, dan kamu dapat melihat mereka. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Suara itu berubah dari yang awalnya menyihir menjadi bertanya-tanya. Mata Yang Linbo jernih, dan dia berkata dengan ringan, leluhur setan darah. Suara itu hampir merupakan reaksi naluriah. Namun segera, itu berubah menjadi raungan, kamu mengenalku. Apakah kamu bercanda? Suara itu penuh amarah, seolah-olah dia baru saja bangun. Dari awal hingga akhir, Yang Linbo tidak pernah terpengaruh olehnya. Itu bukan lelucon, hanya saja kamu terlalu bodoh. Meskipun apa yang kamu katakan mungkin benar, menurutku seharusnya ada cara lain untuk sampai ke sana. Yang Linbo berkata dengan lembut. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan leluhur setan darah, dan dia mengirim orang itu ke sana. Namun berdasarkan pemahamannya tentang Luo Yitian dan 2 orang lainnya, mereka tidak akan pernah membantu leluhur setan darah hanya untuk melewati sini. Tentu saja, dia juga tidak akan melakukan itu. Cara lain, tidak mungkin. Sisi kehampaan ini terdistorsi oleh kekuatanku. Kecuali aku menarik kekuatanku, kamu tidak akan bisa melewatinya. Leluhur setan darah menjawab. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yang Linbo. Tentu saja, ada lebih dari satu cara. Jika aku tidak salah, kakak laki-laki dan perempuanku seharusnya secara paksa merobek kehampaan. Namun, aku lebih suka bersikap lebih langsung. Yang Linbo berkata, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kemudian, pedang Siming muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tungku api menyala, danau guntur muncul, dan dunia berdarah pun hancur berantakan. Dalam sekejap, seluruh lautan tiba-tiba menjadi bergolak, lautan berwarna darah diwarnai dengan guntur. Dan dalam sekejap berubah menjadi badai yang menutupi langit, menakutkan. Suara leluhur setan darah juga jatuh pada saat ini. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa orang gila akan datang dan melakukan apa yang dia katakan. Saat tungku Yang Linbo hancur, api di tungku itu tampaknya membakar langit dan merebus laut. Napas panas menguapkan air laut iblis darah. Di mana Yang Linbo melangkah, laut iblis darah secara otomatis menyebar ke kedua sisi. Terlalu lambat. Yang Lin tidak puas, lalu dia menebas dengan pedang. Ledakan. Pedang membelah sungai dan laut. Seluruh laut setan darah tampak terbelah oleh pedang Yang Linbo. Laut dalam itu langsung terbelah menjadi 2, memperlihatkan seluruh pemandangan di bawahnya. Dan sosok Yang Linbo juga melangkah masuk ke dalamnya. Dia menatap ke depan, melihat ke 8 pilar batu yang bobrok, matanya merenung. Hahaha, ingin bergerak, beranikah kamu? Sekarang aku, leluhur, menekanmu, jika kamu ingin bergerak padaku, kamu harus menghancurkan segel ini, beranikah kamu? Leluhur setan darah tertawa keras, dengan kegilaan dan keinginan, bahkan sangat bersemangat, seolah-olah dia tidak sabar menunggu Yang Linbo bergerak. Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi mengangkat pedang panjang di tangannya. Tidak, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Ekspresi Yang Linbo mengembun,
dan dia menoleh dan melihat seorang pria berjubah ular piton ungu muncul di kehampaan. Raja Sembilan Gunung. Pria yang muncul di Changlan dan menghentikan ayahnya. Dalam sekejap, pupil mata Yang Linbo menyusut, dan semangat juang melayang. Orang seperti ini yang dulunya tak terkalahkan di suatu era masih menjadi ancaman besar baginya. Master Dao, ada berapa banyak Zhao Qiankun di antara dia dan aku? Yang Linbo menghubungi Master Dao di dalam hatinya. Hanya tersisa 10 atau 8 orang. Jika kau melawannya, kau tidak akan mati. Dao Ye menjawab. Bagaimana dengan dia? Yang Linbo bertanya balik. Dia aman dan sehat. Dao Ye menjawab. Yang Linbo. Yang Linbo merasa bahwa dia tidak meminta apa-apa. Kau bisa saja mengatakan bahwa kau tidak bisa mengalahkannya. Mengapa repot-repot mengatakan bahwa kau tidak bisa mati? Itu tidak perlu. Yang Linbo, jangan impulsif. Begitu segelnya rusiak, itu akan memengaruhi terlalu banyak orang. Raja Jiusan berbicara saat ini. Dia secara alami mengenal Yang Linbo. Dia juga kagum dengan Yang Linbo dalam pertempuran Kuil Wuwang. Pada saat itu, dia tahu bahwa era ini milik ayah dan anak dari keluarga Yang. Yang Linbo terdiam. Sikap Raja Jiusan mengejutkan Yang Linbo. Dia mengira bahwa mereka adalah musuh yang bertemu dan sangat cemburu. Namun, napas Raja Jiusan stabil, dan dia tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Jiang Jiusan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi dari bawah laut dalam. Jiang Jiusan, kau masih ingin menghentikanku melarikan diri. Aku bersumpah, saat aku keluar, aku akan membuat seluruh Great Chu-mu mengalirkan darah. Aura ganas dan jahat merembes keluar dari tanah, dan langsung memenuhi dunia, sangat menakutkan. Raja Jiusan mengabaikannya, tetapi menatap Yang Linbo. Yang Linbo, leluhur setan darah sangat terlibat. Begitu dia melarikan diri, itu akan menjadi bencana bagi semua orang. Kau tidak boleh impulsif. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Raja Jiusan terus berkata, menunjukkan sikapnya. Bunuh saja dia. Yang Linbo menjawab dengan acuh tak acuh. Membunuh. Semudah itu. Jika aku bisa membunuhnya, mengapa aku harus menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menekannya saat itu? Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa yang ditekan di sini hanyalah sisa badannya. Ada 8 formasi seperti ini di Laut Setan Darah ini. Dan formasi-formasi itu saling terkait. Begitu mereka keluar dari masalah di sini, semua formasi akan mengendur. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi iblis ganas yang menganiaya dunia, dan aku tidak bisa menghentikan mereka. Raja Jiusan berkata, kata-katanya sungguh-sungguh. Yang Linbo ragu-ragu sejenak. Melihat Raja Jiusan yang marah, dia ingin berkata, itu bukan urusanku. Tetapi dia mengikuti kata hatinya dan berkata, jika kamu tidak bisa membunuhku, biarkan aku yang melakukannya. Yang Linbo menanggapi, namun, itu bukan karena dia sombong atau terlalu sombong. Itu karena dia merasa bisa membunuh leluhur setan darah. Dengan kata lain, dia bisa membunuh badan yang disegel di sini. Raja Jiusan tercengang. Dia tidak menyangka Yang Linbo akan menanggapi seperti ini. Wajahnya tenggelam. Bagaimanapun, dia tak terkalahkan untuk suatu era. Meskipun zaman telah berubah, dia masih memiliki harga dirinya sendiri. Membunuh. Mengapa kamu ingin membunuh? Apakah kamu pikir kamu yang longtu? Suara Raja Jiusan sedikit lebih acuh tak acuh. Yang Linbo sedikit mengernyit. Aku bukan dia, tetapi apa yang bisa dia lakukan, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Sama seperti apa yang tidak bisa kamu lakukan, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Yang Linbo menanggapi. Kemudian dia berbalik dan mengabaikan keberadaan Raja Jiusan. Ledakan. Dalam sekejap, medan seni bela diri itu kewalahan, dan kekuatan guntur yang bergulung berkumpul di dalamnya. Yang Linbo membuang pedang panjang itu, mengepalkan tinjunya, menggerakkan sosoknya, dan menghantam dengan tinjunya. Gemuruh. Raungan besar itu menyapu dasar laut. Dan pilar-pilar batu yang berukuran beberapa kaki dan telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh saat ini. Hahaha, begitu saja, lanjutkan, nak, aku sangat menyukaimu. Ketika aku keluar dari masalah, aku pasti akan mengangkatmu sebagai jenderalku, dan kemudian aku akan membawamu untuk membantai dunia. Sebuah pilar batu runtuh, dan napas jahat dalam suara leluhur setan darah itu penuh. Bahkan penuh dengan harapan. Yang Linbo terdiam,
dan dia sama sekali mengabaikan keributan leluhur setan darah. Yang Linbo, hentikan, kamu telah menyebabkan bencana besar demi pertikaian keinginan, apakah kamu tidak takut dengan keterikatan iblis batiniah? Raja Jiusan masih berbicara untuk menghentikannya. Apa hubungannya denganku? Yang Linbo akhirnya mengatakan ini. Raja Jiusan tercengang. Wajahnya langsung tertutup es. Yang paling kubenci adalah kau terbiasa menempatkan dirimu pada posisi moral yang tinggi, dan kau selalu berbicara tentang rakyat. Apa yang rakyat berutang padamu? Mengapa rakyat selalu menderita? Sama seperti di kuil Wuwang, apa salahku? Apa salah ibuku? Itu hanya keserakahan di bawah konspirasi dan perhitungan. Jadi, apa hakmu untuk menanyaiku? Kau begitu benar, kalau begitu, panggil orang-orang yang penuh dengan kebajikan dan moralitas, dan bertarunglah dengan leluhur setan darah. Yang Linbo bertanya balik. Kesal, dia merasa bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya memiliki niat baik, tetapi niat baik ini tidak boleh disamarkan. Ekspresi Raja Jiusan membeku di tempat. Dia tidak menyangka kata-kata Yang Linbo begitu tajam. Aku berbeda dari orang-orang munafik itu. Itu karena leluhur setan darah adalah monster laut yang telah mencapai pencerahan. Kekejaman adalah sifatnya. Jika dia melarikan diri, akan ada banyak penderitaan. Dia menjelaskan, apakah ada perbedaan? Membantu kejahatan seperti membunuh orang. Di mataku, kamu tidak berbeda dari mereka. Yang Linbo menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Dia berani menghadapi Raja Sembilan Gunung. Bagaimanapun, dia tidak akan mati jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi saat ini, Raja Sembilan Gunung terdiam. Dia menatap Yang Linbo, dan tiba-tiba dia tampak kehilangan kata-kata. Yang Linbo juga cukup terkejut. Raja Sembilan Gunung sangat kuat. Setidaknya sekarang, dia jelas bukan lawannya. Dia pikir Raja Sembilan Gunung akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak berharap dia tetap diam. Hahaha, kau benar, kelompok orang ini memang pantas mati. Dasar orang-orang biasa yang menyebalkan. Pada akhirnya, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak membasmi kejahatan, bagaimana mereka bisa mendapatkan reputasi sebagai orang yang benar? Bisakah dia mengalahkan Raja Sembilan Gunung? Leluhur setan darah tertawa lebih liar lagi. Dia secara alami menikmati adegan ini. Kamu ada benarnya. Aku mengakui bahwa tindakanku di kuil Wuwang memang tidak pantas. Wajar jika kamu memiliki prasangka terhadapku. Tapi itu semua di masa lalu. Jika kamu perlu, aku bisa menjelaskannya kepadamu suatu hari nanti. Tapi sekarang, kamu tidak bisa melanjutkannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menekan Raja Setan Darah. Setelah jeda, Raja Jiusan berbicara. Yang Linbo mensibir, apakah tidak apa-apa? Masalah kuil Wuwang sudah berakhir, tetapi itu tidak berarti semuanya sudah berakhir. Wajah Raja Jiusan tenggelam. Dia tidak menyangka Yang Linbo begitu paranoid. Meskipun dia sangat rendah hati, dia masih keras kepala. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi melemparkan pukulan lain. Duar duar duar, raungan itu terdengar lagi, menggelegar dan mengamuk di dunia. Dan kali ini, dua pilar batu runtuh lagi. Yang Linbo tampak berjalan di atas guntur, menghancurkan segalanya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Ya, seperti itu, teruslah maju, jangan berhenti. Leluhur setan darah berteriak dengan gembira. Meskipun ini hanya sisa, itu masih membawa nalurinya. Seperti yang dikatakan Raja Jiusan, segel di sini terhubung ke seluruh badan. Selama tempat ini dibebaskan, segel di tempat lain akan terguncang. Pada saat itu, dia akan benar-benar muncul kembali di dunia. Wajah Raja Jiusan menjadi semakin dalam. Ada niat membunuh di matanya. Jangan paksa aku membunuhmu. Konsekuensi dari kekeras kepalaanmu terlalu besar. Dia berkata, ingin Yang Linbo kembali. Yang Linbo terdiam sejenak, lalu berbalik dan berkata, aku tetap berkata begitu, hanya karena kau tidak bisa melakukannya bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya, tetapi aku masih punya ayahku. Bahkan jika dia keluar, aku bisa menanggung akibatnya. Hati Yang Linbo sekeras besi, dan dia tidak tergerak. Raja Jiusan tercengang. Kutu kupret. Dia sangat manis. Dia tidak bisa menanggapi ini. Dalam diam, dia memikirkan pertemuan antara dia dan Yang Longtu. Yang Longtu seperti ini dulu. Dia bisa membunuh orang hanya dengan satu kalimat.
Sebuah kalimat yang sering dia katakan adalah saya yang Longtu. Selama saya di sini, tidak akan ada kecelakaan. Meskipun Yang Linbo tidak begitu mencolok sekarang, gaya keduanya persis sama. Momen ini juga membangkitkan kemarahan di hatinya. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu memecahkan leluhur setan darah, aku akan mundur 3 poin ketika aku melihatmu di masa depan. Di mana kamu berada, aku akan mengambil inisiatif untuk menurunkan alisku. Raja 9 Gunung juga menjadi ganas, seolah-olah itu adalah kesepakatan. Yang Linbo berhenti sebentar dan mensibir, apakah Raja 9 Gunung yang bermartabat begitu berani? Karena kamu ingin bertaruh, maka bertaruhlah dengan taruhan besar. Jika kamu kalah, kamu akan memanggilku saudara ketika kamu melihatku di masa depan, dan kamu akan menjadi adik laki-lakiku. Kata Yang Linbo, dia secara alami memiliki dendam terhadap Raja Jiusan. Tidak peduli apapun alasannya baginya untuk muncul di kuil Wuwang hari itu, dia telah melakukannya, dan tidak peduli apapun alasannya, dia tidak dapat mengubahnya. Wajah Raja Jiusan menjadi suram. Dia juga tidak terkalahkan seumur hidup, dan ada banyak orang kuat yang mengikutinya. Tetapi tidak ada yang berani memintanya untuk mengikutinya. Dengan kata lain, ini adalah penghinaan. Tetapi kata-kata Yang Linbo juga membangkitkan harga dirinya. Setelah menatapnya sejenak, dia berkata, kamu cukup berani. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukannya, maka gunakan hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Bahkan Yang Longtu tidak dapat menyelamatkanmu. Raja Jiusan akhirnya menunjukkan batas dari urutan tak terkalahkannya. Setelah mendapatkan jawaban ini, Yang Linbo menarik kembali pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan menyapu dengan darah dan energi yang tak ada habisnya. Ledakan-ledakan. 2 tinju keluar dengan keras. Metode bertarung Dewa Kuno Zuan benar-benar mencerminkan kekuatan dewa saat ini. Tinju naik dan turun di langit, dan tinju jatuh untuk menghancurkan bencana. Cahaya ilahi sangat kuat. Dan saat kedua pukulan jatuh, 2 pilar batu yang tersisa di lapangan hancur dengan keras. Saat berikutnya, aura dingin dan jahat tiba-tiba meletus dari lapangan, menyapu seluruh dunia. Kegelapan, merah tua, amarah, dendam, aura jahat yang terbentuk oleh emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya menyapu, memenuhi langit dalam sekejap. Kemudian, tawa liar terdengar di dunia ini. Hehehe, leluhur akhirnya akan muncul kembali di dunia. Suara itu seperti campuran yin dan yang, bukan yin maupun yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Mata Yang Linbo tenang. Dia bisa merasakan bahwa aura jahat ini seperti rawa, seolah-olah ingin menelan orang. Pada saat yang sama, dia akhirnya melihat bayangan yang lolos. Sepotong lengan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Ini hanya sepotong lengan, tetapi memiliki tekanan yang sangat mengerikan. Tidak heran Raja Jiusan begitu serius. Sepertinya pasti ada alasan tersembunyi mengapa Raja Jiusan mampu menekan leluhur setan darah. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melakukannya. Yang Linbo punya tebakan dalam benaknya. Itu hanya sepotong lengan, tetapi kekuatan yang dikeluarkannya tidak kalah dengan Qi Dengxian saat itu. Jika itu benar-benar leluhur setan darah dalam keadaan lengkap, itu akan lebih mengerikan. Tanpa sadar, Yang Linbo menggerakkan telapak tangannya, dan pedang siming muncul di tangannya. Tunggu, jangan khawatir, tunggu sampai badannya benar-benar terkumpul, lalu bergeraklah. Pada saat ini, Taois itu tiba-tiba berbicara untuk menghentikan Yang Linbo bergerak. Yang Linbo mengerutkan kening, apa maksudmu? Dia sekarang yakin bahwa dia dapat menghancurkan badan yang hancur ini dengan satu pedang, tetapi jika dia benar-benar menunggu sampai fusi, tidak diketahui tingkat apa yang akan dicapai leluhur setan darah. Meskipun prasasti takdirmu telah ditempa, prasasti itu masih belum memiliki kata-kata di atasnya. Meskipun leluhur setan darah ini tidak sejahat yang dapat menghancurkan langit dan bumi, itu masih tidak dapat diterima oleh surga. Kamu membunuhnya, dan itu hanya menjadi pukulan, dicap pada prasasti takdirmu, dan menjadi beban takdirmu. Pendeta Tao itu menjawab, bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Yang Linbo bertanya balik. Dia tidak takut, tetapi aura yang ditunjukkan oleh sisa-sisa leluhur setan darah terlalu menakutkan. Aura yang ditunjukkan oleh lengan yang patah saja setara dengan berdoa untuk keabadian. Jika itu menyatu, itu akan berada di luar kendalinya. Jangan khawatir, karena aku telah berbicara,
aku harus memiliki keyakinan ini. Pendeta Tao itu menjawab. Duar duar duar. Namun pada saat ini, ledakan tiba-tiba meletus di kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Di kedalaman laut setan darah yang tak terbatas, energi jahat bergulung, dan 7 sinar cahaya berturut-turut menembus langit, bergulir melintasi dunia. Sudah lama kukatakan padamu bahwa satu gerakan akan memengaruhi seluruh badan. Begitu segel di sini rusiak, segel di tempat lain akan terbuka. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kau mengakhirinya. Raja Jiusan berkata dengan dingin. Yang Linbo tidak menanggapi, dan menghubungi guru Tao di dalam hatinya. Daoye, apakah kau serius? Apakah kau benar-benar harus menunggu sampai badan fisik leluhur iblis darah berkumpul sebelum mengambil tindakan? Bisakah aku membunuhnya? Yang Linbo bertanya. Pada saat ini, keraguan muncul di hatinya lagi. Dia bisa merasakan kengerian napasnya yang terkumpul. Jika itu menyatu, Raja Jiusan tidak akan berguna di sini. Jangan khawatir, aku selalu bisa diandalkan, kata Daoye. Yang Linbo tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, Raja Jiusan sangat marah saat ini. Melihat Yang Linbo masih acuh tak acuh saat ini, kemarahan di matanya menghilang, digantikan oleh kekhawatiran yang tak terbatas. Yang Linbo, apa yang kamu tunggu? Kamu tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan, tetapi hanya ingin melepaskan leluhur setan darah. Raja Jiusan menukik ke bawah dan datang di depan Yang Linbo. Yang Linbo berbalik dan mengambil napas dalam-dalam, biarkan mahiat itu terbang sebentar. Hanya dengan membiarkannya bergabung menjadi satu, kita bisa menghancurkannya sepenuhnya. Yang Linbo berkata dengan ringan. Raja Jiusan. Krek, Raja Jiusan mengepalkan tinjunya lebih erat, dan tulang-tulangnya berderak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Dia pikir Yang Longtu sudah pamer, tetapi sekarang tampaknya Yang Linbo tidak kalah. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Siapa yang memberinya keberanian? Apakah kamu gila? Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu dapat membunuh Qi Dengxian? Wajah Raja Jiusan penuh dengan keterkejutan. Yang Linbo terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak akan melakukan apapun yang ku mau, tapi kamu tidak bisa membunuh leluhur iblis darah, tapi aku bisa. Yang Linbo menjawab, sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Karena Taois berkata demikian, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Heh, sombong. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menekan leluhur setan darah saat itu? Jangan lupa bahwa di era itu, para dewa masih ada. Raja Jiusan mendengus dingin. Jadi, bukan hanya penghargaanmu yang menekan leluhur setan darah saat itu. Yang Linbo bertanya balik. Jika tidak, tebakannya sebelumnya benar. Raja Jiusan tampaknya tidak peduli, dan berkata dengan tenang, memang bukan hanya aku. Jadi, apakah kamu tahu sekarang bencana apa yang telah kamu sebabkan? Panggil seseorang, jika Yang Longtu tidak datang, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hari ini. Raja Jiusan tidak menargetkan Yang Linbo, seolah-olah dia hanya untuk leluhur setan darah. Yang Linbo menoleh. Reaksi Raja Jiusan mengejutkan Yang Linbo. Awalnya, Yang Linbo tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Jiusan karena dia muncul di kuil Wuwang, tetapi sikap yang dia tunjukkan saat ini membuat Yang Linbo sedikit mengaguminya, seolah-olah dia datang untuk orang-orang biasa yang dia sebutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Linbo. Raja Jiusan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Linbo saat ini, dan matanya menjadi lebih berat. Melihat Yang Linbo masih tidak tergerak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu benar-benar ingin memenuhi janji dan membiarkanku membunuhmu? Tunggu saja dan panggil aku saudara. Yang Linbo tetap tenang. Raja Jiusan tiba-tiba merasa hatinya akan riyuntuh. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan dorongannya untuk bertindak. Kata-kata Yang Linbo membuatnya marah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Namun, ada suara dalam kegelapan yang menyuruhnya untuk menunggu. Mungkin Yang Linbo benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Karena, dia benar-benar melakukannya. Sama seperti di kuil Wuwang. Meskipun Yang Longtu tidak terkalahkan, dia hanya dapat menekan satu sisi dan tidak dapat membalikkan dunia. Namun, Yang Linbo melakukannya, satu orang dan satu pedang, melawan tren, dan berjalan keluar dari kehidupan baru.
Jika dia bisa melakukannya saat itu, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya sekarang. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki cara yang tidak diketahui? Jika demikian, ayah dan anak dari keluarga yang akan menjadi tak terkalahkan selama sisa hidup mereka. Raja Jiusan berpikir dalam hati, menatap Yang Linbo dengan wajah tenang, matanya berkedip-kedip. Tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun Yang Linbo tampak tenang saat ini, hatinya juga kacau. Ledakan. Pada saat ini, beberapa napas akhirnya tiba. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan muncul di seluruh laut. Darah melonjak ke segala arah, seperti langit berdarah, menutupi dunia, dan napas jahat mengamuk di dalamnya, seolah-olah menarik neraka ke dunia. Dalam suasana yang mengerikan ini, Yang Linbo dapat dengan jelas melihat bahwa bagian-bagian badan yang rusiak itu berdekatan, disambung dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian menyatu. Anggota badan, penggerak, kepala, satu demi satu bergabung, dan sosok manusia disatukan di antara napas. Yang Linbo menghirup udara dingin dalam hatinya. Cara seperti itu terlalu aneh. Dipotong-potong dan masih hidup selama ratusan tahun sangatlah menakutkan. Hehehe, aku kembali. Raja Jiusan, dan Li Sunlu, Jenderal Ling, aku ingin kalian tahu kali ini. Kalian telah menahanku selama 300 tahun, tetapi aku masih tak terkalahkan setelah aku kembali. Sebuah raungan datang dari leluhur setan darah. Momentumnya luar biasa, seolah-olah ada kekuatan yang mengerikan dan ganas. Wajah Raja Jiusan sangat serius. Dia menatap Yang Linbo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Yang Linbo juga menjadi cemas. Jangan takut, biasanya mereka yang memulai dengan tawa hehehe akan mati mengenaskan. Tunggu sampai dia selesai berpura-pura, kamu kerahkan prasasti batu takdirmu dan hancurkan dia sampai mati secara langsung. Suara Tao itu muncul lagi, mengingatkan Yang Linbo. Pendeta Tao itu mengatakannya dengan tenang, tetapi hati Yang Linbo bergejolak. Hancurkan saja sampai mati. Dia tidak menyangkal bahwa prasasti takdir memiliki kekuatan seperti itu. Dia telah menghancurkan orang-orang sampai mati di kuil Wuwang. Tetapi orang-orang itu bukanlah tandingan leluhur setan darah. Aura leluhur setan darah jauh lebih unggul daripada orang-orang yang bisa dia hadapi di kuil Wuwang hari itu. Itu bahkan memberi Yang Linbo perasaan bahwa dia mungkin sebanding dengan ayahnya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan melihat ke depan. Leluhur setan darah telah dibangkitkan, dan semuanya sudah pasti. Jika dia tidak bisa dibunuh, itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Raja Sembilan Gunung, bencana besar. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo menoleh. Leluhur setan darah masih tertawa terbahak-bahak. Setelah anggota badan dan badannya yang patah disatukan kembali, dia tampaknya menikmati perasaan terlahir kembali. Dia membuka lengannya dan dengan rakus menyerap aura jahat yang bergulir. Saat aura ini terus mengalir ke dalam badannya, auranya menjadi lebih ganas. Hanya dalam beberapa saat, auranya semakin jauh. Krak, krak, dia menggeliat badannya yang kaku, berputar kaku seperti mahiat. Gerakannya membuat seluruh laut setan darah menjadi hiruk-pikuk. Ribuan gelombang darah naik, kabut darah meraung, dan monster laut yang ganas lahir. Adegan itu penuh dengan iblis yang menari liar. Sudah berakhir. Lebih dari 300 tahun penindasan tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi membuatnya melangkah lebih jauh. Di samping, Raja Jiusan melihat pemandangan ini dengan mata tumpul. Namun segera, matanya berangsur-angsur menjadi tegas, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Yang Linbo, cepatlah pergi. Leluhur setan darah sangat kejam. Dia membantai orang dan melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Meskipun aku tidak bisa menekannya, aku bisa menahannya selama 3 hari. Selama 3 hari ini, kau harus meminta ayahmu untuk datang. Di dunia ini, hanya ayahmu yang bisa menekannya. Raja Jiusan tampak serius, bahkan tanpa sedikit pun kemunafikan. Mata Yang Linbo bergerak sedikit, dan dia berkata, sebaiknya kau siap untuk memenuhi janjimu. Seperti yang kukatakan, jika aku melepaskannya, aku akan membunuhnya sepenuhnya. Yang Linbo menjawab, meskipun hatinya tidak yakin, dia tetap percaya pada Taois itu. Dalam sekejap, dia melangkah maju. Raja Jiusan masih terkejut. Ketika Yang Linbo mengambil langkah ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Apakah kau sudah selesai berpura-pura? Kemudian, suara Yang Linbo melemah. Leluhur setan darah,
yang sedang marah, tiba-tiba memiliki ekspresi tegas, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kau begitu tidak sabar untuk datang dan meminta hadiah? Namun sayangnya, leluhur hanya ingin melahapmu sekarang. Apakah menurutmu aku benar-benar akan menahanmu? Kau membiarkanku keluar, dan sebagai balasannya, tentu saja aku akan membiarkanmu menjadi bagian dariku. Hehehe, ini adalah kehormatan tertinggimu. Leluhur setan darah berkata dengan muram, matanya penuh keserakahan, menatap Yang Linbo. Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi menebas dengan pedang. Meskipun Taois itu berkata untuk menggunakan prasasti takdir secara langsung, Yang Linbo masih ingin mencoba. Sekarang, apa yang bisa kulakukan dengan pedang? Swiss, pedang itu bersinar dingin, dan kebenaran alam semesta menyapu cahaya langit dan bumi di laut setan darah. Wajah leluhur setan darah sedikit berubah. Wilayah pedang, dan itu ditujukan pada semua kekuatan gelap. Leluhur setan darah menatap pedang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pedang ini adalah musuh bebuyutan kekuatan jahat, dan bahkan kekuatannya terasa sedikit tidak nyaman. Cek, kekuatannya sangat bagus, tapi sayang sekali kau terlalu lemah. Tapi itu wajar saja, semakin kuat kekuatan seperti ini, semakin bersemangat aku, sang leluhur. Jika aku menelanmu, siapa yang berani mengatakan bahwa kejahatan tidak akan menang atas kebaikan? Leluhur setan darah menjadi sombong, dan suaranya mengungkapkan kekejaman. Kemudian, dalam sekejap, leluhur setan darah menamparkan dengan telapak tangan. Ledakan, nafas laut setan darah bergulung, dan warna merah tua muncul, dan dalam sekejap itu bercokol di kehampaan dan menyatu dengan telapak tangan itu. Seluruh proses itu sangat cepat, begitu cepat sehingga pedang Yang Linbo bahkan belum menembus langit, dan sudah terbentuk. Mahtei saja untukku. Jejak telapak tangan berwarna darah jatuh dari langit, membawa kejahatan yang merasuki dunia, seolah-olah semua kejahatan dunia ada di dalamnya, dan itu bisa menelan segalanya. Swiss, Yang Linbo bergerak maju. Pada saat yang sama saat pedang itu ditarik, semua kekuatannya juga terungkap, dunia fisik, bidang seni bela diri, dan Lei Se dan Tian. Bahkan gajah naga yang terbentuk di titik akupuntur dan kekuatan abadi yang telah lama terintegrasi ke dalam badan tidak dipertahankan. Gemuruh. Saat berikutnya, kedua kekuatan itu bertabrakan. Darah yang mengalir bercampur dengan guntur, saling bersilangan di bawah telapak tangan berwarna darah. Gajah naga itu ganas, bermandikan petir dan menghantam dunia, seolah-olah ingin melepaskan ikatan telapak tangan ini. Pada saat ini, seluruh laut setan darah tampaknya telah menjadi-jadi. Raja Jiusan menghirup udara dingin. Dia telah melihat Yang Linbo beraksi, tetapi dia belum pernah melihat Yang Linbo menembak dengan kekuatan penuh tanpa ragu. Seperti yang diharapkan dari putra Yang Longtu, kekuatan tempur ini cukup untuk membunuh semua kultivator di dunia. Tetapi itu tidak cukup, begitu saja, itu tidak dapat membunuh leluhur setan darah. Raja Jiusan berkata pada dirinya sendiri, terkejut dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Yang Linbo. Tetapi lebih dari itu adalah kekhawatiran, karena dia benar-benar menghadapi kengerian leluhur setan darah. Dalam pertempuran ini, dia tidak optimis tentang Yang Linbo. Ledakan, seperti yang diharapkan, saat pikirannya berakhir. Hasil pertempuran di kehampaan itu jelas. Ribuan naga dan gajah Yang Linbo hancur, darahnya yang perkasa terkikis, dan bahkan domain pedangnya runtuh dalam sekejap. Dan tangan besar berdarah itu akhirnya hancur dan mendarat dengan keras di Yang Linbo. Bang! Dan Yang Linbo, pada saat ini, jatuh ke langit. Badannya bahkan lebih mengerikan, dagingnya tampak retak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi leluhur setan darah masih bangga. Hehehe, melawanku. Hak apa yang kamu miliki? Leluhur setan darah bahkan lebih merajalela, berdiri di kehampaan, dan berbicara dengan wajah yang mengerikan. Puluhan kaki jauhnya, badan Yang Linbo jatuh dengan cepat, seolah-olah dia akan terdiam di lautan iblis darah yang tak terbatas. Tetapi tepat ketika sosoknya hendak jatuh ke dasar laut, cahaya abu-abu tiba-tiba melintas di badannya, dan kemudian napasnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan abadi. Ini juga pertama kalinya Yang Linbo mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini. Di kuil Wuang, dia menyerahkan segalanya dan lahir di nirvana. Kekuatan abadi juga sepenuhnya diaktifkan. Dengan kekuatan ini,
selama lawan tidak dapat membunuhnya secara instan, dia dapat pulih dengan cepat. Adegan ini membuat wajah leluhur setan darah dan Raja Sembilan Gunung berubah drastis. Bagaimana mungkin? Keduanya berkata serempak. Raja Sembilan Gunung sangat gembira. Pada saat ini, Yang Linbo tidak diragukan lagi memberinya kejutan besar. Leluhur setan darah tidak dapat dipercaya. Dia berpikir bahwa di bawah telapak tangannya, bahkan jika Yang Linbo tidak mati, dia akan jatuh ke dalam kondisi sekarat, dan pada saat itu, hidup dan mati akan ditentukan oleh pikirannya. Tanpa diduga, Yang Linbo berbalik dalam jadi. Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mengandung nafas Taoisme. Hehe, aku tidak menyangka bahwa aku, leluhur, akan menemukan hal yang begitu baik ketika aku lahir. Selama aku menelanmu, semua kekayaan milikku. Namun dalam sekejap, keterkejutan leluhur setan darah digantikan oleh keserakahan. Tampaknya Yang Linbo saat ini adalah ikan talenan di matanya, dan hidup dan mati terserah padanya. Di sisi lain, Raja Sembilan Gunung menarik napas dalam-dalam, dan dia siap untuk mengambil tindakan saat ini. Jika tidak, bahkan jika Yang Linbo memiliki kekuatan melawan langit, dia tidak dapat menghentikan niat membunuh leluhur setan darah. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, suara Yang Linbo muncul lagi. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membunuhmu dengan kekuatan bertarungku sendiri. Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri. Kali ini, dia hanya menguji. Tetapi hasilnya mengecewakannya. Dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tetapi itu bagus. Pedang hari ini akan membuatnya memahami jalannya sendiri. Jalan menuju tak terkalahkan. Dia baru saja menginjakkannya. Saat berikutnya, matanya tertuju pada leluhur setan darah. Pada saat yang sama, tungku di belakangnya mulai lagi, dan dua prasasti batu takdir terbakar dengan api tungku, memantulkan dunia. Tetapi kali ini, mereka bukan protagonis. Tepat ketika leluhur setan darah dan Raja Sembilan Gunung melihat ke samping, prasasti batu lain tiba-tiba muncul di telapak tangan Yang Linbo, dan kemudian berubah dalam sekejap. Hanya dalam satu tarikan napas, ia berubah menjadi ukuran puluhan kaki. Medan itu sunyi, bahkan laut setan darah yang mengamuk pun menjadi tenang saat ini. Mata Raja Jiusan terus berkedip, dan akhirnya berubah menjadi kagum. Leluhur setan darah pun sama. Awalnya dia tertegun, lalu dia dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Apakah ini napas surga? Tidak, tidak mungkin. Surga sudah lama runtuh, bagaimana mungkin bisa muncul di antara langit dan bumi lagi? Leluhur setan darah tampak menjadi gila, keganasannya surut, dan matanya penuh dengan kengerian. Ini benar-benar kontras dengan sebelumnya. Betapa sombongnya dia sebelumnya, betapa rendah hatinya dia sekarang. Yang Lin juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dari reaksi keduanya. Master Dao, apa yang terjadi? Dia bingung. Meskipun prasasti takdir surgawi telah lama dipadatkan, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkannya kepada dunia, dan dia tidak menyangka itu akan menyebabkan gelombang sebesar itu. Tidak mengherankan, sejak prasasti takdirmu ditempa, kamu adalah takdir. Prasasti takdir setara dengan simbol hukum langit dan bumi. Sekarang setelah berada di tanganmu, itu setara dengan kamu yang mengendalikan penghakiman. Dao Ye menjawab. Yang Linbo tertegun, dan kemudian matanya dipenuhi dengan ekstasi. Lalu apakah ada batasan? Yang Linbo bertanya. Jika tidak ada batasan, bukankah kamu tidak akan terkalahkan dalam pertempuran di masa depan? Bangun, jangan terlalu banyak berpikir, kekuatan semacam ini tentu saja terbatas. Ini adalah hadiah dari takdir. Sejak kamu menempa prasasti takdir, kamu diberi hak ini, tetapi kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu ingin menggunakannya di masa depan, itu tergantung pada seberapa banyak yang telah kamu lakukan. Untuk setiap tanda tambahan pada prasasti takdir, kamu memiliki kesempatan untuk menggunakannya sekali. Dao Ye melihat pikiran Yang Linbo dan membuka mulutnya untuk menyerang. Yang Linbo tiba-tiba merasa sedikit boros. Hanya ada satu kesempatan, dan dia menggunakannya pada leluhur setan darah. Jika ini disimpan, bukankah itu akan menjadi kartu truf untuk membunuh saat menghadapi Xuantian Dao di masa depan? Untuk sesaat, Yang Linbo hanya merasa menyesal. Jangan pikirkan itu. Bagaimana aku, pendeta Tao, bisa menipumu? Kejahatan leluhur setan darah lebih seperti semacam esensi. Hanya dengan menekannya,
kita dapat menghidupkan kembali Ordo Surgawi dan menjadi Ordo pertama yang telah kamu buat. Pendeta Tao itu berkata lagi. Yang Lin Bo sadar kembali. Memang, pikirannya terlalu sempit. Membawa jalan takdir, ia akhirnya akan membawa ketertiban kembali ke dunia. Dengan mengingat hal ini, pikirannya menjadi jernih. Kemudian, dalam sekejap, ia mendorong dengan telapak tangannya. Gemuruh. Prasasti takdir tiba-tiba melayang di kehampaan, memancarkan tekanan yang menekan langit dan bumi. Lautan iblis darah yang tak terbatas itu sunyi, dan semua penglihatan jahat menghilang. Bahkan leluhur iblis darah terus mundur. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Leluhur iblis darah meraung. Kegembiraan setelah kelahiran kembali hanya sesaat, dan ia menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan lagi, yang membuatnya sangat marah. Yang Lin Bo tidak menanggapi. Sebaliknya, ia melangkah maju dan datang ke prasasti takdir. Di bawah takdir, kejahatan tidak ada. Yang Lin Bo berbicara dengan dingin. Dan ini juga perintah pertamanya. Gemuruh. Saat suaranya jatuh, sisi prasasti takdir yang tanpa kata-kata tiba-tiba bersinar dengan cahaya misterius, dan 8 karakter besar dicap di atasnya. Namun, ini tampaknya merupakan garis besar umum. Setelah berkedip, baris kata lain muncul di bawahnya, mereka yang menganiaya makhluk hidup karena keinginan egois mereka sendiri akan dihukum dengan hukuman tertinggi di dunia, jiwa mereka akan dimusnahkan, dan mereka tidak akan bereinkarnasi. Begitu. Baris kata ini keluar, seluruh prasasti takdir tampaknya diberkahi dengan roh. Itu berayun dengan keras, dan kemudian terbang keluar dari bawah kaki Yang Lin Bo. Saat berikutnya, itu jatuh langsung ke arah leluhur setan darah. Tidak, leluhur setan darah meratap. Pada saat ini, dia tampaknya telah menebak apa prasasti takdir itu. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sejak Yang Lin Bo membuka mulutnya untuk menciptakan ketertiban, dia adalah penanggap perintah ini, karena bersamanya, perintah ini akan muncul. Jadi, sejak saat itu, dia telah terkunci, tanpa cara untuk bertahan hidup. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan keras muncul. Dan di antara langit dan bumi, tidak ada lagi napas leluhur setan darah. Seluruh proses terjadi dalam ruang napas, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan itu telah menghilang. Namun dalam adegan ini, waktu dan ruang tampaknya mengembun menjadi sebuah gambar, tercetak pada prasasti takdir, dan berubah menjadi sebuah tanda. Jadi, itu benar-benar hancur sampai mati. Yang Lin Bo melihat apa yang ada di depannya, tidak bisa tenang. Kekuatan ini adalah pembunuh yang mutlak. Bahkan sekuat leluhur setan darah, dia hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Di kejauhan, Raja 9 Gunung melihat apa yang ada di depannya, merasakan dunia berangsur-angsur menjadi jelas, dan hatinya sudah terkejut tak terlukiskan. Penghakiman. Lakukan keadilan untuk surga. Tenggorokannya bergerak. Emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, matanya menatap Yang Lin Bo penuh dengan kerumitan. Yang Long Tu tak terkalahkan, tetapi itu terbatas pada dunia ini. Tetapi Yang Lin Bo, dia tidak bisa lagi melihat menembus. Kekuatan yang dia kendalikan terlalu luar biasa, mewakili surga tertinggi. Dan pada saat ini, Yang Lin Bo juga terdiam. Prasasti takdir telah kembali ke ruang takdir, dan bagian surga dan bumi ini mulai memulihkan kejernihannya. Kabut darah berangsur-angsur memudar, dan langit bersinar, gelombang cahaya keemasan, seolah-olah kegelapan telah memudar selamanya. Tidak hanya itu, warna laut setan darah berangsur-angsur kembali ke warna aslinya, warna darah keruh menghilang, dan monster laut yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang dan tenggelam ke dasar laut. Raja 9 Gunung, giliranmu. Yang Lin Bo pulih dan tidak terlalu tenggelam di dalamnya. Meskipun dia terkejut, dia tahu bahwa kekuatan semacam ini hanyalah permulaan baginya. Setelah ditanya oleh Yang Lin Bo, Raja Jiusan pulih. Dia menatap Yang Lin Bo dengan ekspresi rumit. Ahem, sebenarnya, ayahmu dan aku punya persahabatan. Saat itu, dia membunuh orang-orang di seluruh Miluo, dan aku. Raja Jiusan mulai berbicara, tetapi disela oleh Yang Lin Bo sebelum dia selesai berbicara. Kau akan menghentikannya, Yang Lin Bo berkata dengan dingin. Tidak, aku bepergian bersamanya di awal. Bagaimanapun, orang-orang Miluo sangat kejam, dan raja ini tidak tahan.
Raja Jiusan berkata dengan tergesa-gesa. Namun, dapat didengar bahwa dia tidak lagi memiliki sikap sombong di depan Yang Linbo, tetapi sangat rendah hati. Jadi, kamu pergi ke kuil Wuwang untuk menghentikannya nanti. Yang Linbo mensibir. Raja Jiusan, bagaimana dia bisa berputar-putar dan kembali ke sini? Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli apa, dia memang melakukan beberapa hal. Meskipun Yang Linbo agresif saat ini, dia sama sekali tidak kesal. Sebaliknya, dia masih bersyukur dalam hatinya. Untungnya, dia bukan lawan Yang Longtu, kalau tidak, dia mungkin harus mengikuti jejak leluhur setan darah. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bersikap samar di depan Yang Linbo hari ini, jadi lebih baik jujur. Sedikit merapikan pakaiannya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak." Yang Linbo tercengang. Ia menatap Raja Sembilan Gunung dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar bisa melepaskannya. Adegan ini disaksikan oleh Yang Linboger dan Su Wangyue yang bergegas menghampiri. Keduanya menghentikan langkah mereka dan menatap pemandangan di depan mereka dengan pandangan tidak percaya. Ini adalah Raja Sembilan Gunung. Orang terkuat di Dacu. Namun sekarang ia membungkuk di depan Yang Linbo dan dengan rendah hati memanggilnya kakak besar. Ini terlalu luar biasa. Jika menyebar, mungkin akan menyebabkan guncangan di dunia. Oh tidak, mungkinkah Yang Linbo dirasuki oleh badan lain? Yang Linboger tiba-tiba bertanya. Su Wangyue terdiam, tetapi matanya sedikit waspada, dan jelas bahwa ia sedikit lebih mempercayai kata-kata Yang Linboger. Raja Sembilan Gunung pergi, dan ketika dia menyadari dua orang itu datang, dia pergi dengan marah. Yang Linbo dikelilingi oleh dua orang itu, menatap mereka dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, Yang Linbo mendesah tak berdaya, "Kakak, aku benar-benar tidak kerasukan." Yang Linbo harus memberitahu mereka tentang perjanjian yang telah dibuatnya dengan Raja Sembilan Gunung sebelumnya, dan baru saat itulah mereka menghilangkan kekhawatiran mereka. Namun, meskipun demikian, Yang Linboger masih tampak khawatir. "Apakah kamu tidak takut Raja Sembilan Gunung akan langsung menyerangmu?" Yang Linboger sedikit mengeluh, berpikir bahwa Yang Linbo terlalu impulsif dalam hal ini. Bagaimanapun, dia adalah Raja Sembilan Gunung, dan dia jelas salah satu yang terkuat di dunia. Siapa yang tidak peduli dengan muka untuk keberadaan seperti itu? Dia tidak melakukannya di awal, dan dia tidak akan melakukannya di masa depan. Yang Linbo berkata dengan percaya diri. Raja Sembilan Gunung tidak mengambil tindakan sebelumnya, dan Yang Linbo menduga bahwa itu mungkin karena ayahnya, atau karena sifatnya. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak bergerak, yang merupakan pilihannya yang paling bijaksana. Kalau tidak, mungkin prasasti takdir tidak akan jatuh pada leluhur setan darah. Mengenai masa depan, dia percaya bahwa setelah melihatnya menghakimi leluhur setan darah dan menghancurkannya sampai mati, Raja Jiusan tidak akan menargetkannya. Saat dia berbicara, Yang Linbo memiliki senyum tipis di wajahnya. Tapi keyakinan mutlak dalam ketenangan inilah yang membuat Yang Linboger dan Su Wangyue kehilangan akal untuk sementara waktu. Setelah beberapa napas, Su Wangyue berkata, "Jadi, kamu membuka segel dan membunuh leluhur setan darah sepenuhnya." Dibandingkan dengan reaksi Raja Jiusan, dia bahkan lebih terkejut dengan ini. Karena dia tahu kengerian leluhur setan darah. Meskipun ahli pedang di Jianzai tidak banyak bicara, semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia menghindari keberadaan leluhur setan darah. Terlebih lagi, jika leluhur setan darah tidak kuat, Raja Jiusan tidak akan menekannya, tetapi memusnahkannya. Dan Raja Jiusan berada di puncak kejayaannya saat itu. Dia juga merupakan simbol tak terkalahkan dalam periode sejarah itu. Jika memungkinkan, dia tidak akan hanya menekannya. Ini berarti dia tidak bisa melakukannya. Tetapi sekarang, Yang Linbo melakukannya. Ini sendiri sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, "Masalah ini sangat rumit. Ini hanya bisa dikatakan kebetulan. Saya kebetulan memiliki kekuatan leluhur setan darah." Yang Linbo tidak menjelaskan terlalu banyak. Bukannya dia tidak mempercayai mereka, tetapi masalah membawa takdir itu sendiri tidak dapat dijelaskan. Su Wangyue mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Saat ini, saat Laut Setan Darah kembali tenang, ombak biru membentang luas, dan ada perasaan deja vu dari malam yang berakhir dan fajar.
Namun yang lebih penting, sebuah pulau muncul dari kejauhan, tidak lagi samar seperti sebelumnya. Yang Linbo mengerutkan kening. Pulau itu tidak muncul tadi. Selain itu, terlihat dengan mata telanjang bahwa pulau itu sebenarnya mendekati mereka. Perubahan seperti itu membuat Yang Linbo merasa tidak biasa. Pulau Cangwu telah muncul dan mendekati kita, kata Yang Linbo. Namun saat ini, wajah Yang Linboger dan Su Wangyue berubah. Mereka menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Adik kecil, apakah kamu bercanda? Ekspresi Yang Linboger serius. Hah, Yang Linbo terkejut. Kemudian dalam sekejap, pemandangan sebelumnya terlintas di benaknya, seperti dia melihat jiwa yang kesepian berkeliaran di reruntuhan. Mereka tidak melihatnya, dan sekarang, mereka bahkan tidak dapat melihat Pulau Cangwu. Intuisi memberitahu Yang Linbo bahwa beberapa perubahan yang tidak diketahui pasti telah terjadi di tengah. Dia melihat ke depan, dan selama percakapan ini, pulau itu telah muncul di depannya. Namun, itu berbeda dari apa yang telah dilihatnya sebelumnya. Ini masih Pulau Cangwu, tetapi itu bukan lagi reruntuhan, tetapi 1000 istana, membentang dari atas ke 9 langit, membentang ribuan kaki. Dan Yang Linbo juga dapat menangkap beberapa kata yang tersembunyi di awan. Dunia bawah. Ketika keempat kata ini terlihat, Yang Linbo merasakan hatinya bergetar. Biasanya, ketika kata dunia bawah terlibat, perasaan pertama adalah suram dan aneh, dan itu akan secara tidak sengaja dikaitkan dengan kemah-teihan, tetapi apa yang dilihatnya sekarang adalah subversi. Perasaan membalikkan langit keluar secara spontan. Ini adalah ilusi, bukan keberadaan nyata. Pada saat ini, Taois itu tiba-tiba mengingatkan. Apa maksudmu? Tanya Yang Linbo. Kata-kata pendeta tahu bahwa mereka tidak berada di dunia sekarang membuat Yang Linbo terkesiap. Mungkinkah mereka telah menyeberangi sungai waktu dan ruang yang panjang dan muncul di depannya? Sulit untuk mengatakannya, tetapi yang pasti-pasti ada hubungan antara mereka dan kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang bisa melihatnya. Ini sepertinya sebuah petunjuk, kata pendeta Tao. Yang Linbo mengerutkan kening. Apa hubungannya denganku? Tapi bagaimana mungkin? Aku baru berlatih dalam waktu yang singkat sejauh ini. Dan ini bahkan pertama kalinya aku keluar dari Daxia. Bagaimana mungkin ini ada hubungannya denganku? Pendeta Tao tidak menjawab, dan yang aneh adalah ketika Yang Linbo mendongak lagi, pemandangan itu menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, Yang Linboger dan Su Wangyue berseru, Pulau Cangwu telah muncul. Kemudian, bayangan pulau terapung muncul di pulau terapung di kejauhan. Namun, ekspresi Yang Linbo sangat serius. Dia tidak tahu mengapa dia melihat gambar aneh itu. Namun saat ini, Pulau Cangwu yang sebenarnya muncul, dan dia hanya bisa menekan pikiran liarnya, melangkah, terbang ke udara, dan menuju Pulau Cangwu. Sesaat kemudian, beberapa orang datang ke sebuah pulau terpencil. Namun ketika mereka mendekati momen ini, hati Yang Linbo tiba-tiba melonjak karena kesedihan. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi itu sangat nyata, seolah-olah dia telah mengalami rerumputan dan pepohonan yang dalam di sini dan benar-benar menyaksikan kemegahan 1000 surga. Namun sekarang, yang bobrok ini, sebaliknya, membentuk jejak penyesalan di hatinya, sedih. Ada apa? Su Wangyue bertanya. Mata Yang Linboger juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dari awal perjalanan, Yang Linbo bertindak sedikit salah, seolah-olah dia telah kehilangan dirinya sendiri. Adik kecil, mungkin Pulau Cangwu ini benar-benar aneh, kamu tidak perlu pergi. Kata Yang Linboger. Keadaan Yang Linbo saat ini mengkhawatirkan, seolah-olah dia tidak waras, yang membuat orang khawatir. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Dia harus pergi. Terutama perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya, dan pemandangan yang dia lihat sebelumnya, itu semua adalah hal-hal yang harus dia pahami. Jika dia tidak memahaminya, dia akan merasa tidak nyaman. Aku baik-baik saja, aku hanya tiba-tiba merasakan sesuatu di hatiku. Yang Linbo menghindari pertanyaan itu, tidak ingin keduanya terlalu mengkhawatirkannya. Yang Linboger masih ragu-ragu di matanya, tetapi masih mengangguk dengan berat. Dia tahu temperamen Yang Linbo. Sekarang Luo Yitian dan yang lainnya dalam krisis, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Duar-duar-duar. Pada saat ini, suara air laut yang bergelombang menarik perhatian beberapa orang. Ketiganya menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Saya melihat bahwa sebuah feri sedang menyeberang,
dan kecepatannya sangat cepat sehingga benar-benar melampaui alam pola dewa biasa. Kalian bertiga benar-benar pandai menyeberang di sini. Di atas feri, seorang pemuda berpakaian brokat berbicara. Dia memiliki wajah yang anggun dan temperamen yang luar biasa, membuat orang-orang merasakan angin musim semi. Apa maksudnya? Itu hanya bantuan dari Raja Jiusan. Jika Raja Jiusan tidak mengambil tindakan untuk membersihkan wilayah laut ini, mereka mungkin telah mati di Laut Setan Darah. Namun saat ini, suara lain muncul. Dia mengenakan pakaian berwarna-warni, dengan rambut panjang yang diikat menjadi kepang kecil, yang sangat unik. Namun pakaian ini juga membuat identitasnya terlihat jelas. Orang-orang Miluo. Dan ketika pihak lain membuka mulutnya, dia tajam, sombong, dan sangat sombong, yang sejalan dengan simbol orang-orang Miluo. Pria di depannya tersenyum dan berkata, Pangeran ke-13 sedang bercanda. Namun Pangeran ke-13 Miluo tidak menganggapnya serius. Aku serius. Orang-orang dari Daxia tidak pantas untuk lelukonku. Bersambung.